Halo, senang banget kamu mampir ke sini. Di video kali ini, aku bakal ajak kamu ngulik sesuatu yang seru dan bermanfaat. Yuk, langsung kita mulai. Pernah nggak, kamu beli RAM baru dengan harapan laptop jadi ngebut, tapi malah bikin masalah? Aku juga pernah. Waktu itu, aku pikir asal beli RAM yang lebih besar pasti lebih bagus. Ternyata, ada perbedaan penting yang nggak aku tahu, dan itu hampir bikin laptopku rusak. Di video ini, aku bakal cerita bagaimana aku belajar keras tentang jenis-jenis RAM dan kenapa kamu harus paham dulu sebelum beli. Karena kalau salah pilih, bukan cuma uang yang terbuang, tapi juga waktu dan tenaga. Yuk, kita bongkar rahasia RAM, supaya kamu nggak salah langkah. RAM, kepanjangan dari Random Access Memory, adalah memori utama yang digunakan komputer atau perangkat elektronik untuk menyimpan data sementara saat sedang menjalankan program atau proses. Fungsi utama RAM adalah menyimpan data sementara, mempercepat kinerja komputer, dan mendukung multitasking. Jadi, pertama yang perlu kamu tahu adalah bahwa RAM itu bukan cuma soal kapasitas. Ada jenis-jenis RAM seperti DDR3, DDR4, dan sekarang DDR5 yang punya kecepatan dan voltase berbeda-beda. Jadi, beli yang nggak cocok, bisa jadi gak kebaca atau malah bikin sistem crash. Selain itu, frekuensi RAM juga penting. Semakin tinggi frekuensi, biasanya semakin cepat. Tapi, harus didukung motherboard dan prosesor juga. Jangan tergoda dengan harga murah yang menawarkan kapasitas besar tapi tipe RAM-nya nggak cocok. Karena itu, cuma bikin kamu rugi. Cara membedakan RAM yang cocok untuk laptopmu. 1. Cek jenis DDR RAM. RAM DDR ada beberapa generasi, DDR3, DDR4, dan DDR5. Masing-masing punya bentuk fisik atau jumlah pin berbeda, jadi tidak bisa saling tukar. Contoh, DDR3 punya 204 pin, sedangkan DDR4 punya 260 pin. 2. Perhatikan label di RAM. Biasanya tertulis tipe DDR, kapasitas, GB, kecepatan, MHz, dan voltase, V. Contoh, DDR3, kecepatan 1600 MHz, tegangan 135 V. 3. Pahami perbedaan DDR, L, dan non-L. DDR-L berarti RAM dengan low voltage atau tekanan listrik rendah, biasanya 135 V. Non-L berarti RAM standar dengan voltase lebih tinggi, biasanya DDR3, 1,5 V atau standar DDR4, 1,2 V. Laptop hemat energi biasanya pakai DDR-L supaya baterai lebih awet. Jangan pakai DDR-L untuk motherboard yang hanya mendukung voltase standar, dan sebaliknya, supaya kompatibel dan stabil. 4. Gunakan aplikasi CPU Z. Download dan jalankan CPU Z untuk cek tipe RAM terpasang, cek frekuensi, voltase, dan jumlah channel. Ini membantu kamu tahu RAM yang laptopmu pakai saat ini. 5. Cek website resmi laptop atau manual. Cari spesifikasi RAM yang didukung laptop kamu. Pastikan RAM yang kamu beli sesuai dengan tipe, voltase, dan frekuensi yang direkomendasikan. 6. Perhatikan fisik RAM saat membeli. Jika beli online, periksa foto dan deskripsi produk dengan teliti. Kalau beli offline, minta bantuan teknisi untuk memastikan RAM yang cocok. Selain jenis RAM yang bisa dicabut dan diganti, seperti modul DDR SODIMM yang saya jelaskan tadi. Ada juga jenis RAM yang tertanam langsung di motherboard menggunakan solder. RAM jenis ini biasanya tidak bisa di-upgrade karena sudah melekat permanen. Laptop atau perangkat dengan RAM tertanam cenderung lebih tipis dan ringan. Jadi, kalau kamu ingin meningkatkan kapasitas RAM, pilihanmu jadi terbatas. Oleh karena itu, penting untuk cek dulu apakah RAM di perangkatmu bisa di-upgrade atau malah tertanam. Untuk mengetahui apakah laptop kamu menggunakan RAM tertanam atau yang bisa diganti. Pertama, cek spesifikasi resmi di website produsen. Jika tertulis RAM onboard tanpa slot tambahan, berarti RAM tertanam dan tidak bisa di-upgrade. Kamu juga bisa pakai aplikasi seperti CPU Z untuk melihat jumlah slot RAM. Kalau tidak ada slot yang terlihat, besar kemungkinan RAM tertanam. Cara terakhir, kalau kamu berani, buka casing laptop dan lihat langsung motherboardnya. RAM yang bisa diganti biasanya berupa modul yang bisa dicabut. Sedangkan RAM tertanam adalah chip yang langsung disolder di papan utama. Kesimpulan. Jadi, jangan buru-buru beli RAM cuma karena ukuran besar,
atau harga murah. Pelajari dulu jenis dan spesifikasinya, cek kompatibilitas, dan pastikan sesuai dengan perangkat kamu. Aku percaya bahwa sedikit usaha sebelum membeli bisa menyelamatkan kamu dari masalah besar. Kalau kamu pernah punya pengalaman salah beli RAM atau punya tips lain, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, supaya aku bisa terus berbagi tips teknologi yang berguna buat kamu. Sampai jumpa di video Envicom berikutnya.